'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi maradihi alladhi mata fihi la'ana Allah al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Qalat laula dzalika la abrazu qabrahu ghaira anni akhsha an yuttakhadha masjida. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di akhir di sakit beliau yang beliau mati dalam sakit tadi itu, jadi akhir hayatnya beliau menerangkan begini, la'anallahu yahud, Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara, ittakhadhu qubur anbiya'ihim, karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka masajid, jadi masjid tempat peribadatan, jadi masjid tempat sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalat laula dzalik, karena mereka menyembah para nabinya, membentuk para anbiya'nya dengan patung-patung, kemudian dia sholat di situ. Laula dzalik, kalau bukan karena itu, kalau bukan karena khawatir kuburannya Nabi juga dibuat seperti orang Yahudi dan orang Nasara tadi itu sebagai tempat sembayangan, la abrazu gabroh, maka akan dinampakkan kuburannya, enggak perlu ditutup lagi kuburan Rasulullah. Ghaira anni akhsha, cuma aku khawatir, an yutakhadha masjidan. Kenapa kok ditutupi kuburan Rasulullah? Karena khawatir dijadikan masjid, akhirnya sujud kepada kuburan Nabi. Jadi dulu Rasulullah dikubur di rumahnya, tapi setelah diperluas maka daerah itu sudah masuk masjid sekarang. Jadi kuburan Nabi dalam Masjid Madinah, cuma ditutup, tidak sampai jelas kuburannya. Kenapa? Khawatir nanti orang sujud kepada kuburan. Paham nih? Malah dulu tadi itu dibuat musallat, dibuat segitiga. Jadi kiblat itu ibarat di sana kiblat, dibuat segitiga, sehingga orang nggak ada bisa menghadap kepada kuburan Rasulullah. Paham ya? Hadis ini menerangkan bahwa tidak benar orang itu ditanam ada di masjid. Itu salah, udah jelas itu. Kedua, tidak boleh kuburan dan masjid jadi satu. Dalam arti di dalam masjid, bukan di luar masjid. Lah kalau ada di sini di luar masjid nggak ada masalah. Ketiga, jangan sholat menghadap kuburan, harus ada penghalang. Karena itu akan bisa menjadi tuhmah kamu sujud kepada kuburan nantinya, sedangkan sujud kepada selain Allah dilarang. Jadi tidak ada di sini pelarangan untuk ziarah kepada Nabi. Ini bukan urusan ziarah ini. Ini urusannya sholat menghadap kuburan. Ini urusannya begitu. Jadi bukan urusannya tidak boleh ziarah, atau kalau ziarah tidak boleh menghadap kepada Nabi. Nggak ada mas, nggak ada urusannya dengan sana ini. Kita lihat bagaimana hadits-hadits yang lain. Nabi merintahkan untuk ziarah kepada beliau. Man zarani ba'da wafati faka'annama zarani fi hayati. Siapa orang menziarah kepada aku setelah wafatku, itu berarti dia ziarah sama dengan dia berziarah kepada aku di masa hidupku. Sallallahu alaihi. Man hajja falam yazurni faqad jafani. Siapa orang haji enggak ziarah sama aku, berarti udah sengaja dia menjauh dari aku, siwak dengan aku, kata orang sekarang. Kita lihat bagaimana para sahabat ziarah kepada Nabi. Siti Aisyah ziarah kepada Nabi, nggak ada masalah untuk ziarahnya. Kalau sholat cuma jangan menghadap kuburan Nabi, tutup.
Jadi tidak ada di situ ada larangan. Itu doa, kenapa kok doa menghadap kepada, tidak ada masalah. Kamu doa menghadap kiblat, kamu doa menghadap ke timur, ke barat, ada larangan memang. Kalau doa nggak ada masalah, kemana aja boleh. Malah Imam Malik ketika ditanya, ya Imam Malik, gimana ini ketika kita berdoa ada di waktu ziarah Nabi, apakah menghadap kiblat membelakangi Nabi atau menghadap kepada Nabi membelakangi kiblat? Kata Imam Malik, kalau sholat menghadap kiblat. Kalau untuk membelakangi Nabi SAW untuk apa? Kiblat itu adalah Ka'bah, itu kiblatnya sholat. Tapi Rasulullah kiblat seluruh kehidupan kita. Lihat dalam Al-Quran sendiri, kita ini beristighfar suruh kepada Nabi. Apa dalam Al-Quran? Tsumma wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Mereka yang berbuat dosa kemudian mohon ampun kepada Allah dan Nabi memintakan ampun untuk dia, Allah akan Allah menjadi maha pengampun dan maha rahmat. Subhanallah. Artinya istighfar dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sedikit pun dalam hadis ini makna dilarang ziarah kepada Nabi. Adapun hadis yang menyatakan la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid, tidak perlu untuk maksa-maksa berangkat kecuali ke 3 masjid. Masjidil Haram, wa masjidi hadza, dan masjidku ini, Masjid Madinah, wa Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa. Itu adalah menandakan 3 masjid ini enggak sama dengan masjid yang lainnya. Dzikru fadilah thalathati masajid. Bukan berarti pergi ke kuburan Nabi adalah salah. Enggak ada di situ. Gini loh gampangannya. Apa bedanya Masjid Pasuruan dengan Masjid Ampel? Sama. Karena itu kalau kamu niat iktikaf, nadar iktikaf di Masjid Ampel, kamu bayar iktikafnya ada di Masjid Pasuruan, nggak ada masalah. Karena sama statusnya. Tapi kalau kamu niat iktikaf ada di Masjidil Haram, kamu bayar di Masjid Pasuruan, nggak bisa. Kenapa? Nggak perlu kita maksa-maksa berangkat ke masjid yang jauh-jauh, kecuali masjid 3 ini, walaupun jauh berangkat. Jadi tidak ada larangan berangkat berarti nggak boleh kecuali kepada 3 masjid ini. Karena itu kalau hadir hall ada di Solo, hadir hall ada di Bondowoso, hadir hall ada itu nggak boleh. Apanya nggak boleh? Dan silaturahmi, thalabul ilm, berarti nggak boleh semuanya itu. Dakwah nggak boleh semuanya itu. Nggak ada makna begitu. Karena itu jangan ngawur kalau mengatakan hadis. Nabi aja yang ada di Madinah itu berangkat ke Masjid Quba, padahal Masjid Madinah lebih afdal daripada Masjid Quba. Berangkat ke Masjid Quba. Karena itu Syekh Sya'rawi ketika di kota Mekah pernah dia ditanya sama satu orang. Orang ini mungkin Wahabi ya. Tanya, Syekh, besok mau kemana? Besok anak ada perlu dengan anda. Anak nggak ada besok. Mana? Mau ziarah kepada Nabi. Astagfirullah. Ada apa nanti ziarah kepada Nabi? Ziarah ke masjid Nabi. Bukan ziarah Nabi, ziarah kepada masjid Nabi. Karena Nabi menyatakan la tushaddur rihal ila thalathati masajid. Kata dia, kalau saya sekarang di Masjidil Haram mau ziarah ke masjidnya Nabi, itu saya rugi, kata dia. Kenapa? Saya di Masjidil Haram 1 rakaat itu ditikal 100.000 rakaat. Kalau di Masjid Nabi 1.000 rakaat 1 rakaatnya. Lah kalau saya dari masjid keluar dari Masjidil Haram mau ziarah ke masjidnya Nabi, rugi saya. Saya ziarah kepada Nabi.
Paham ya? Jadi sebenarnya ziarah kepada Nabi itu adalah masyru', dianjurkan. Jangan ditutup-tutupi. Ya, kadang-kadang ngawur, saking nggak senangnya ziarah kepada Nabi, kitab Al-Adhkar misalnya karangan Imam Nawawi, itu aslinya di kitab yang lama Fadilatu Ziyarati Qabrin Nabi. Mereka beli percetakan, bercetak kitab yang baru Fadilatu Ziyarati Masjidin Nabi. Padahal tidak begitu penulisnya menulis. Ini pengkhianatan kan, nggak benar gitu. Nggak benar begitu tuh. Itulah. Jadi terlalu memaksa gitu loh. Terlalu memaksa dan dia tidak menghargai pendapat yang lainnya. Nih. Kemudian ada hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainar rajulain min qatla Uhud fi thawb wahid. Thumma yaqul ayyuhum aktsaru akhdan lil Qur'an fa idza ushira ila ahadima qaddamahu fil lahdi wa qala ana shahidun ala haula yaumil qiyamah wa amara bidafnihim fi dima'ihim wa lam yughassalu wa lam yusalla alaihim. Jadi Jabir bin Abdullah berkata, ada Rasulullah mengumpulkan dua orang di antara syuhada yang tewas ada di peperangan Uhud dalam satu kain. Kemudian Nabi dalam mengubur tanya, siapa yang paling ngerti Al-Quran? Maka diawalkan untuk dikuburkan. Nah ini tertibnya, dahulukan masalah itu. Jadi harus ada tertib. Yang Al-Fadil itu lebih didahulukan daripada Al-Mafdul, tapi itu secara syariah. Kemudian Nabi merintahkan mereka untuk dikubur sama darah-darahnya, nggak perlu dibersihkan, nggak disolati, nggak dimandikan. Kemudian Nabi menyatakan, ana syahid ala haula yaumil qiyamah, aku akan menjadi saksi mereka adalah orang-orang yang baik nanti di hari kiamat. Di sini Nabi SAW tidak di sahabat menerangkan tidak disolati dan tidak dimandikan. Tapi dari hadits Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu anna Nabi SAW kharaja yauman fa shalla ala ahli Uhud salatahu ala al-mayyit. Thumma insarafa ila al-minbar fa qala inni faratukum wa ana syahidun alaikum wa inni wallahi la anzuru ila hawdi al-an wa inni u'titu mafatiha khazain al-ard aw mafatih al-ard wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di walakin akhafu alaikum an tanafasu fiha. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah satu saat keluar ke kuburan Uhud. Kemudian Nabi shalla alaiha ini da'a. Nabi mendoakan kepada yang di Uhud tadi itu sebagaimana mendoakan para mayit. Berarti apa Nabi sini? Ziarah. Nabi ziarah ke Uhud. Dan Uhud di luar Madinah. Wala tusyaddu rihal thalathati masajid, berarti Nabi salah kalau begitu. Nabi keluar ziarah ke Uhud, kemudian berdoa Rasulullah untuk mereka, didoakan mereka. Kemudian Nabi nasihati yang hidup. Nabi menyatakan, kami telah meninggalkan kamu, artinya kamu sudah mendahului kami wahai syuhada Uhud, dan aku akan menjadi saksi nanti dari kiamat. Kemudian Nabi menyatakan, aku ini sekarang melihat haud, telaga haudku di hari kiamat, sekarang aku lihat. Padahal belum kiamat loh itu. Aku ini sudah menyaksikan. Dan aku sekarang dikasih oleh Allah kunci segala kemewahan bumi, khazainil ard. Kalau Nabi itu mau jadi terkaya bisa, kuncinya udah dikasih oleh Allah. Mau minta apa dikasih.
Hah? Demi Allah, aku tidak khawatir kepada kamu untuk menjadi syirik setelah aku, tapi aku khawatir kepada kamu, kamu bermegah-megahan, kamu bersaing dalam urusan dunia. Jadi di sini ada beberapa hal. Pertama, Nabi menyatakan aku melihat haudku sekarang, padahal belum terjadi itu kan. Itulah bagaimana Rasulullah SAW pandangannya nggak sama dengan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan pandangan Nabi itu bisa ngelihat surga yang belum dimasuki oleh siapapun. Bisa melihat kiamat, bisa melihat kejadian yang belum datang. Aku sekarang ngelihat haudku, kata Rasulullah. Kedua, Nabi itu bisa menjadikan umatnya kaya semuanya, karena sudah u'titu mafatihal ardh. Semua ini bisa kaya. Cuma ada yang dikhawatirkan oleh Nabi, bukan umatnya jadi syirik lagi. Insya Allah umat Muhammad ini banyak kuat, nggak gampang murtad. Karena itu nggak usahlah mereka itu nuduh-nuduh syirik-syirik itu, percuma. Nabi aja nggak khawatir kok. Inti khawatir syirik sampai tempat kelahiran Nabi dibongkar, kemudian tempat itu dihancurkan, tempat ini dihancurkan. Nabi itu menyatakan, ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di. Aku tidak khawatir kamu itu syirik setelah aku. Nabi itu tidak khawatir syirik. Tapi yang dikhawatirkan oleh Nabi, nah ini, kamu kalau dibuka kekayaan akan bersaing dan akhirnya bermusuhan. Sebenarnya orang-orang Wahabi itu nggak perlu dia tadi itu khawatir orang-orang itu syirik kalau ziarah kepada Nabi, khawatir orang itu syirik kalau ziarah kepada bagi, khawatir orang-orang itu syirik kalau ziarah kepada ma'atir. Nggak perlu. Yang perlu yang perlu mereka khawatirkan sebagaimana Nabi mengkhawatirkan dunianya mereka ini, mereka bersaing sampai lupa kepada Allah. Akhirnya berteman sama Amerika, musuh sama muslimin. Tidak peduli dengan keadaan yang ada di Palestina. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi, beneran ini. Kaya kan Saudi sekarang. Akhirnya bersaing dengan urusan duniawi aja, nggak peduli Masjidil Aqsa diinjak sama Israel, nggak peduli. Nah karena itu udahlah, nggak usah ente berkoar-koar takut syirik, menjaga iman, ahlu tauhid itu dan ini yang dikhawatirkan Nabi. Walakin akhafu alaikum an tanafasuha. Aku ini khawatir kepada kamu antanafasu fiha, kamu itu bersaing dalam urusan duniawi aja. Dan itu yang terjadi kok. Benar ini apa yang katakan Nabi. Kekhawatiran itu udah terjadi kan sekarang. Jadi tuduhan-tuduhan syirik itu semuanya nonsen. Nol besar. Intinya duniawi. Masa rumahnya Rasulullah dibongkar, dibuat untuk kamar mandi, jadi bayangkan itu kerja semuanya. Nah, karena itu kita harus paham dengan apa yang dikatakan oleh Nabi, dan itu semuanya terjadi. Ini hadits riwayat Bukhari, hadits sahih. Wallahu a'lam. صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فيما الركون إلى دار حقيقتها كالطيف في سنة والظل من مزني دار الغرور ومأوى كل مزرية ومادن البوس والوأواء والمحن الزور ظاهرها والغدر حاضرها والموت آخرها والكون في الشطن
تبيد ما جمعت تهين من رفعت تضر من نفعت في سالف الزمن النفس تعشقها والعين ترمكها لكون ظاهرها في صورة الحسن سحارة تحكم التخيل حتى يرى كأنه الحق إذ كانت من الفتن إن الإله براها كي يميز بها بين الفريقين أهل الحمق والفطن وذو الحماقة من قد ظل يجمعها يعاني السعي من شام إلى يمن مشمرا يركب الأخطار مجتهدا لأجلها يستلين المركب الخشن وذو الحجى يقلها زهدا وينبذها وراءه نبذه الأكذار في الدمن يرمي بقلب منير في مصائرها فلا يصادف غير الهم والحزن يجول بالفكر في تذكار من صرعت من مثريها بسعي القلب والبدن ممن أشاد مبانيها وأحكمها ليستجن من الأكذار والجنن نالوا مكارمها أحيوا معالمها سلوا صوارمها للبغي والضغن والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا مع للقدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى ربنا وأصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن
وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد. فتح على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من أرواح آبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أجمعين، ثم إلى أرواح بيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم من تبعهم بأحسن دين، ثم إلى رسولنا جل الله أحمد بن عيسى وابن عبد الله وعلي بن مدير علي بن عبد الخالق وسلم والأستاذ الأعظم الفقير المقدم جميع سادتنا الأبي عالم الغيور مع أخواني وابن علي محمد مولى الدويلة، والمقدم مثلا الحبيب الرحمن السقاف وأصول أبو بكر السكران وابن علي وشهاب بن قد ملا عبد الله العزيز الأكبر وابن بكر الدين المحضر البين عبد الرحمن أخرج يوشع بكر بن سالم وأخي بن سالم بن أنفاس عمر بن عبد الرحمن طاس الشيخ بن شاد بن الحداد، ثم إلى الحبيب أحمد، ثم إلى الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي، ثم إلى الحبيب محمد بن هادي السقاف، ثم إلى إمام المحدثين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ثم كافة الأولياء صلى الله عليه وسلم أرواح من مشارق الأرض المغربية، ثم إلى صاحب الحضر المقام الحبيب جعفر بن شمس وسير وأصول ما فرعيما، ومن حضر في هذه المجلس سابقا ولاحقا وشرب خلو كرامة وشقيد التوحيد وشرقه بنية وشرب بنية، وأن الله يصلحنا ويصلح السادة العلوية يصلح العباد والبلاد والسلمين بصالحهم صلاح الاسمين وهدينا والمسلمين وعافنا المسلمين، وأن الله يجعلنا وإياكم ممن يسمع القول فيتبعنا أحسنه ويحبب إلينا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ومحبته وأحب إلينا مما سواه، وأن الله سبحانه وتعالى يجعل يكتبنا وإياكم من المحبين له ومحبوبين عنه ويرزقنا وإياكم كما المحبة والمتابعة له ظاهرا وباطنا، وعلى هذه النية يكون نية صالحة، ومن وسلم ومن الآباء ومن وصالح في بيته الجلسة نويناهم وقصدوا قصدناهم وطربوا طربنا، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا أنت الرحيم ارحمنا يا أرحم الراحمين اغفر خرافين صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين.